Sebagai guru BK, ini kerjaannya ngapain sih? Ngukum-ngukumin siswa gitu, ada anak bandel dihukum gitu atau gimana sih? Sekolah itu terpaksa atau misalnya hanya sekedar berangkat gitu kan di sekolah. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya kalau kalian suka. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Pak Jo. Bu Nisa gimana kabar Bu Nisa? Alhamdulillah baik. Pak Jo sehat? Alhamdulillah. Ibu Anissa Setiawati, ini guru BK di SMP IT Insan Mandiri Jibur, betul ya? Betul. Bu Nisa, ini sebagai guru BK, ini kerjaannya ngapain sih? Ngukum-ngukumin siswa gitu, ada anak bandel dihukum gitu atau gimana sih? Enggak sama sekali ya. Justru kalau guru BK itu tidak boleh menghukum siswa. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau dulu saya biasanya kalau nakal masuknya ke BK gitu, nggak hukum lagi. Itu zaman dulu ya. Oh gitu. Kalau sekarang nggak boleh karena kalau menghukum itu kan bagian kesiswaan. Kalau guru BK itu justru memfasilitasi, kemudian kita membantu siswa yang sedang mengalami masalah, baik itu masalah pribadi, masalah belajar, atau mungkin masalah sama orang tuanya, banyak juga seperti masalah itu. Juga. Itu urusan orang tuanya. Oke, Bu Nisa, ini saya yang tanyakan adalah terkait dengan motivasi belajar siswa. Kadang-kadang nih, namanya belajar, saya juga dulu pernah jadi siswa dan masih jadi siswa juga sih sebenarnya. Itu kan ada up, ada down-nya gitu. Apa sih yang bisa dikerjakan oleh seorang guru BK untuk menstabilkan minat belajar kayak gitu? Oke. Biasanya kita tanya dulu penyebab misalnya anak itu lagi menurun gitu kan, motivasi belajarnya itu karena apa misalnya mungkin kondisinya kurang fit atau misalnya memang lagi ada masalah, itu kan juga bisa ya jadi faktor menurunkan motivasi. Nah kalau dari situ kan bisa kita cari jalan keluarnya. Misalnya kalau misalnya dia ada masalah, berarti kan harus diselesaikan dulu masalahnya, seperti itu. Nah kemudian yang terpenting kalau untuk motivasi belajar, anak itu paham bagaimana dia harus istilahnya mencapai tujuannya untuk sekolah gitu kan. Jangan sampai istilahnya dia mungkin sekolah itu terpaksa atau misalnya hanya sekedar berangkat gitu kan di sekolah tapi entah belajarnya atau pelajarannya masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu kan. Nah seperti itu, jadi dia tahu tujuan dia belajar itu apa. Jadi yang memastikan tujuan belajar anak itu tahu gitu ya. Betul. Tapi kan biasanya juga kadang-kadang setiap anak siswa itu kan beda-beda nih. Betul. Ini ada karena faktor X, ini faktor Y dan sebagainya. Berarti seberapa banyak jurus yang dimiliki oleh guru BK nih untuk antisipasi itu? Biasanya dilihat juga dari karakter anaknya ya gitu kan. Kalau misalnya memang pada dasarnya dia rajin, tapi mungkin ada sesuatu hal yang bikin motivasinya menurun. Nah itu gampang gitu, istilahnya kita kasih motivasi gitu kan, atau kita kasih masukan-masukan, cepet gitu kembali lagi motivasinya. Tapi kalau yang pada dasarnya anaknya memang mungkin agak-agak males, nah itu yang istilahnya agak berat ya gitu, karena kan dia harus bisa menghilangkan rasa malasnya dulu gitu. Kalau misalnya dia masih turutin malasnya itu, ya mungkin motivasi belajarnya gitu-gitu aja, nggak mungkin meningkat gitu kan. Seperti jadi itu. Memang karakter masing-masing ini yang akan menentukan gampang atau enggaknya motivasi itu kembali ya. Betul. Kemudian Bu Nisa nih, mungkin ini kita pertanyaan yang terakhir nih untuk sesi ini adalah tips-tips apa aja buat anak-anak kita, buat anak-anak yang luar juga tetap untuk minat motivasi belajarnya itu tetap on gitu, tetap on ya, apa Bu? Yang pertama itu yang jelas dia punya niat untuk belajar gitu kan.
ketika dia punya niat, maka dia tahu tujuan saya belajar itu apa gitu. Misalnya kalau level SMP kan mungkin bisa lulus SMP dengan nilai yang baik sehingga nanti bisa masuk ke SMA favorit seperti itu kan. Nah, makanya dia istilahnya harus punya niat dan tahu tujuannya seperti itu. Kemudian yang terpenting lagi lingkungan memang ya gitu kan, lingkungan itu harus mendukung juga untuk dia belajar seperti itu, baik lingkungan di sekolah, kalau kita kan lingkungan boarding ya berarti lingkungan di asrama juga seperti itu, karena mereka kalau di boarding kan berarti benar harus bisa mandiri tanpa orang tua gitu kan. Jadi belajar nggak harus disuruh-suruh. Betul, memang kemauan sendiri gitu. Kalau misalnya yang ngapain sih belajar, ya mungkin nggak akan pernah belajar gitu karena orang tua kan nggak tahu ya, istilahnya nggak mantau gitu kan. Mungkin nanti paling orang tua kan ngelihat dari hasilnya aja gitu kan, ketika pembagian rapot atau misalnya disampaikan oleh wali kelasnya seperti itu. Oke, Bu Nisa, terima kasih banyak sudah hadir di Sama-sama, Jabatan Podcast. Pak Jo. Mungkin kita lain waktu akan sharing-sharing lagi dengan tips-tips atau ilmu yang baru dari Bu Anissa. Kita cukup sekian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Nisa ya. Sama-sama.